cek Telkom baheula jeung Gusti teh maha hampura, maha husnudon, harus gitulah. Baik sangka Tuhan itulah ya ketika ngaji mana di masjid ini. Ingat, ada seorang ustaz mengatakan bahwa kita harus husnudon sama Tuhan. Akhirnya dibilang apa? Ya Tuhan, saya mengakui saya banyak dosa, tapi saya terus terang sesuai dengan apa yang saya dengar ketika pengajian bahwa Engkau Maha Pengampun dan Penyayang, dan aku paling suka bilang Engkau mengampuni aku. Ya sudah, kamu ampuni semuanya. Akhirnya orang itu diampuni untuk surga. Coba coba. Walaupun semuanya di tangan Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan apa? Sekian persen gitu ya untuk noong jawaban orang kayak apa gitu. Dan jawaban itu spontan, artinya jawaban itu akumulasi daripada hasil dia ikut pengajian, hasil apa, dia paham kajian Tuhan. Bahwa kita guru apa itu husnudon ini bagus ya, kita husnudon bisa bagus. Selamat gara-gara itu. Ada lagi begini. Ini orang menurut malaikat dalam ahli neraka. Apa kata Tuhan? Ini kan sudah di tangan Tuhan dari bola ini. Tuhan masih membuka sedikit lagi tadi bola kepada kita, nggak tahu berapa persen lagi. Nanya kepada kamu. Tuhan bilang begini, saya sebagai Tuhan tidak akan pernah kalah oleh makhluk. Saya sebagai Tuhan, kata Allah ya, tidak akan pernah mau dikalahkan oleh manusia, oleh kamu. Kamu ini, ya, ada orang lain berbuat salah sama kamu. Orang lain mah ya dimintain maaf enggak susah memberikannya. Apalagi ketika dia tidak tahu yang berbuat salah itu A, dia tenang-tenang aja hubungan baik. Tapi setelah berapa tahun kemudian tahu si A yang melakukannya dan diminta maaf, ternyata dia tidak memberikan maaf, bahkan dendam lagi. Tapi kamu, subhanallah, dimintain maaf, langsung kau memberikan maaf. Ini orangnya. Jadi apa kata Tuhan? Kalau dosa-dosa kamu terhadap Allah tidak aku maafkan, sementara kamu memaafkan dosa-dosa kawan kamu, berarti kamu lebih besar ampunan daripada aku dong. Itulah yang aku gak mau kalah sama kamu. Karena kamu besar ampunan pada sesama, maka semua dosamu juga saya ampuni. Nah, kalau kamu dimintain tolong oleh orang lain, kamu tidak memberikan tolong, kamu pun minta tolong Allah tidak akan kasih. Tapi kalau kau sedang menolong, ketika kamu dapat kesulitan, aku gak mau kalah sama kamu, pasti aku tolong. Artinya Tuhan punya sifat tidak mau terkalahkan oleh makhluk. Artinya ketika kita di dalam kehidupan ini pernah menolong orang, pernah berbuat baik pada orang, pernah memajukan perusahaan ini, pernah memberikan maaf pada orang yang berbuat salah, itu simpan baik-baik, jangan diremehkan. Simpan baik-baik. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan justru peristiwa-peristiwa seperti itulah yang akan menyelamatkan kamu. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat tidak mau terkalahkan oleh makhluk. Makanya Tuhan itu sebenarnya hubungan Allah dengan kita ini kayak bola plastik, bola karet. Kalau kita melempar ke tembok gitu ya, pelan, maka feedbacknya juga pelan. Tapi kalau kenceng, dia baliknya lebih kenceng. Itu kita dengan Tuhan. Artinya, coba kita beramal 1, kita 10. Lebih banyak lebih cepat. Itu Tuhan paling suka.
Artinya ketika kita pernah suatu saat berbuat baik kepada orang lain, lillahi ta'ala, itu pentingnya. Bekerja di sini lillahi ta'ala, itu pentingnya. Apa kata Allah? Aku paling tidak suka terkalahkan oleh makhluk. Itu dekat. Disitulah pentingnya lillahi ta'ala. Bahwa segala sesuatu karena lillahi ta'ala, aku menolong karena lillahi ta'ala, aku berbuat baik karena lillahi ta'ala, semuanya karena itu adalah adres pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus terang dalam pemahaman agama ini banyak orang yang mempunyai paradigma atau pola pikir bahwa kehidupan keagamaan itu harus banyak sifatnya horizontal, berbanyak ritual, berbanyak horizontal. Untuk vertikal ya, vertikal kepada Allah, hablum minallah diperbanyak, akadif rajin, rajin. Tapi apa horizontalnya lemah. Ngantor malas, ini alhamdulillah ini bekerja ini. Anulah kurang tanggung jawab apanya. Horizontalnya. Yang mungkin hidup ini vertikalnya bagus. Padahal Tuhan tak seperti itu. Justru horizontal kamu yang baik, tapi itu lillahi ta'ala, itu yang menjadikan kamu selamat. Jangan dikira seseorang di sini bekerja di Telkom ini walaupun jabatannya terendah, dia nanti di akhirat bisa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Dari direktur sekalipun bisa lebih tinggi di akhirat. Kenapa? Karena tadi standarnya dia sekiranya dilakukan dengan lillahi ta'ala. Jadi itulah pentingnya kita dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai pola pikir, niat, gerak-gerik kita, semuanya karena Allah, karena memang aku diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, dan selama itu lillah pasti sampai kepada Allah dan Allah terima. Tapi kalau bukan lillah, Allah tidak akan mau menerima yang bukan diperuntukkan baginya. Artinya salah adres, Allah tidak akan menerima. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semakin hari semakin dekat pada Allah, semakin baik kita semakin senang menolong bersama, semakin disiplin dalam kehidupan kerja, karena itu semuanya akan dilihat oleh Allah, bukan hanya dilihat oleh manusia. Dan satu kali kuncinya, Allah malu dan tidak akan pernah mau terkalahkan oleh makhluknya. Dan ketika makhluknya sedang menerima, dan ketika makhluknya hadir, dan ketika makhluknya komitmen, dan ketika makhluknya itu semuanya akan menjadi bagi keselamatan seseorang tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.